Tunggu, kami masih kurang 1 menit pas. Sebelumnya yang mau doi siapa? Ya, tidak tahu. Nah, itu sudah live on Facebook. Ya, sudah live on Facebook. Mantap. Puji Tuhan. Tunggu, ini coba dicek ya di suara Facebooknya. Bergema apa tidak? Soalnya ini mengalami delay 10 detik, Pak. 10 detik, Pak. Antara Zoom sama Facebook. Karena pengaruh frekuensi bisa juga signal. Iya. Oke, jadi kita sekarang kembali. Ya. Iya. Sudah jam 8 sama-sama. Haleluya. Mari semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam satu acara yang dahsyat dan luar biasa. Kita memiliki sebuah acara Miracle is Free. Jadi mujizat itu gratis. Malam ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang dahsyat, yang baru saja mengalami anugerah Tuhan, jadi disembuhkan Tuhan dari infeksi COVID-19. Beliau bernama Pastor Sony Tita. Shalom. Kita masuk di dalam acara, mari kita terlebih dahulu nyanyikan satu lagu, lalu kita masuk di dalam doa. Saudara, lagu saya hilang, ya. Tadi saya sudah siapkan. Puji Tuhan. Ya, lagunya semua sudah mengenal. Ini lagu lama IHK, ya. Jadi judulnya Tuhan selalu membuat jalan yang baru. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu lalu kita berdoa dan nanti Pastor Sony Titawano akan memberkati kita melalui khotbah juga melalui kesaksian yang beliau alami hari-hari ini. Haleluya. Kau selalu tahu saatnya untuk menolongku. Tiada ku ragu. Kau tahu waktunya untuk mengangkatku di saat ku terjatuh. Yang kau lakukan semua tepat waktu. Tiada yang mustahil di matamu. Walau seakan hilang kekuatanmu. Kau Tuhan sediakan pertolonganmu dan kau berikan yang terbaik bagiku. Tiada yang suka di hadapanmu. Walau seakan sinar harapanku. Kau Tuhan membuka jalan yang baru. Kau Tuhan membuka jalan yang baru. Kau Tuhan membuka jalan yang baru. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam yang indah ini. Kami Tuhan perjumpakan walaupun kami melalui satu media. Kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi media mempersatukan kami sebagaimana iman kami yang tidak kelihatan tetapi nyata dalam nama Yesus. Hari ini kami menyerahkan acara meeting dan juga Tuhan, ibadah dari apa yang kami lakukan hari ini dan terutama untuk hamba-Mu Pastor Sony Titawano memberkati dan mengurapi beliau untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, juga suatu kesaksian yang baru saja beliau alami, diluputkan dari kematian dan disembuhkan Tuhan
dari Terima infeksi kasih. virus yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Terima kasih Terima Bapak di kasih. surga, dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan acara ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya berkata, Amin. amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan langsung kepada hambanya. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih banyak buat Pastor Eko, Pak Paulus Eko, untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa kesaksian dan sharing tentang firman Tuhan. Dan saya yakin bahwa kesaksian itu akan membuat kita menjadi jauh lebih mengenal Tuhan kita. Dan firman Tuhan menjadi dasar dari seluruh kesaksian-kesaksian yang ada. Dan memang diizinkan sesuatu yang terjadi, diizinkan mengalami sesuatu yang terjadi itu ada enak, ada nggak enaknya. Seperti lagu tadi, Tuhan pasti menolong tepat waktunya. Nah, untuk menanti pada tepat waktunya itu enggak gampang. Ya, dalam bahasa Jerman tuh mir-miren. Takutnya luar biasa. Ya, kalau kita berkata Tuhan pasti menolong tepat waktu, itu hal yang mudah. Tetapi di dalam penantian untuk mengalami sampai pada saat tepat waktu itu bukan sesuatu yang mudah, itu sebuah perjuangan. Dan kemudian hari ini luar biasa judulnya, temanya, Miracle is free. Wah. Yes. Mujizat itu adalah sesuatu yang gratis, ya sama dengan kasih karunia. Mujizat, kasih karunia itu sesuatu yang gratis, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Itu gratis. Tetapi untuk mengalami mujizat itu perlu harga bayar. Ada proses di dalamnya. Ada harga yang harus dibayarnya. Sebab begini, tidak mungkin orang mengalami mujizat kesembuhan kalau dia tidak melewati sakit penyakit. Tidak mungkin orang akan melewati mujizat berkat kelimpahan tanpa dia harus harga bayar dulu, kerja keras, kemudian menabur, ya, memperhatikan sesama, kemudian mencintai Tuhan dan pekerjaannya, mencintai Tuhan dan gerejanya. Kalau kita nggak berani membayar harga dalam proses-proses seperti itu, kita akan sulit untuk mengerti apa itu kata mujizat. Ya, gratis memang. Nah, kalau di situ di materi saya ada beberapa foto saya. Ya, jadi ya. Ini dulu ya. Ya, yang foto-foto aja Pak langsung. Foto-foto ini. Ya, oke. Jadi Tuhan izinkan saya untuk mengalami situasi yang tidak mengenakan, yang tidak membuat manusia menjadi nyaman. Yaitu itu foto-foto saya. Jadi yang pertama ketika saya tidur itu, dan yang waktu masih mengenakan kaos hitam, itu awal saya masuk dirawat di IGD Rumah Sakit Pertamina Jaya. Saya divonis di situ dan kondisinya memang tidak begitu baik. Saya dirawat di IRD, kemudian darah diambil, jantung saya diperiksa, kemudian CT scan lengkap. Semua saya jalani rangkaian-rangkaian tes itu. Dan kemudian foto yang kedua itu di tengah-tengah adalah proses di mana saya sudah memasuki ruang perawatan. Jadi ruang perawatannya itu adalah isolasi khusus dan kami semua pasien tidak boleh keluar dari kamar, Pak. Tidak boleh keluar dari kamar. Baju yang saya kenakan warna biru itu diganti setiap hari, pagi dan sore. Begitu juga dengan handuk. Dan kami tidak boleh bertukaran apapun, ya, bertukar sisir kah atau makanan atau apa saja itu tidak boleh. Kami satu kamar itu ada 4 orang dan benar-benar rawat intensif di kamar itu.
Dan disitulah proses perjalanan saya mulai, Pak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya menderita COVID ini, ada banyak orang yang sangat takut dengan penyakit ini. Tapi sebetulnya saya mengidap pada posisi yang OTG, orang tanpa gejala. Orang berkata, oh itu nggak apa-apa. Justru itu yang berbahaya sebetulnya, orang OTG ini. Dia berbahaya untuk menularkan, jadi punya potensi yang besar. Tapi yang kedua bahayanya begini, dia sakit tidak terasa. Tetapi pada waktu tertentu ketika imunitasnya turun, maka virus itu langsung menguasai dirinya dengan cepat. Jadi saya dirawat di sana, tetapi ada mujizat yang saya alami. Pertama mujizat awal, saya sebut mujizat awal adalah ketika saya diberikan obat. Jadi hari pertama ada beberapa obat yang saya minum. Hari pertama antivirusnya itu adalah Avigan, namanya Avigan. Hari pertama saya minum 8 biji. Kemudian ada namanya hidrokloroquine, kemudian hidrokloroquine itu saya minum, antivirus itu, dan kemudian beberapa vitamin yang ada. Hari kedua dan seterusnya sehari itu 3 kali, 3 tablet saja. Tetapi kurang lebih pada hari ke-6 atau ke-7, saya mengalami overdosis. Jadi harusnya saya cuma minum sehari 3 biji, hari itu saya minum 12 biji Avigan. Itu dosis yang tinggi sekali. Depan saya itu kelebihan 3 obat. Jadi harusnya dia minum 2, dia kelebihan 3 obat. Itu dia badannya gemetar luar biasa, tempat tidur itu sampai goyang. Nah, bisa dibayangkan saya bisa kelebihan 12 tablet, Bapak Ibu yang terkasih. Itu enggak main-main. Kemudian saya mencoba menenangkan diri, tapi badan sudah mulai enggak enak. Jantung berdebar, tangan sudah mulai gemetaran. Dan sejak pada saat itu juga para dokter yang ada yang jaga hari itu, begitu juga dengan para perawat yang jaga hari itu, pada berlarian ke kamar saya beberapa orang, dan mereka sibuk menangani saya, bingung menangani saya karena 12 obat antivirus Avigan itu yang saya minum. Itu dosis tinggi. Kemudian tempat tidur saya diarahkan ke CCTV, saya minum susu beruang itu yang di kalengan itu, Bear Brand, saya minum 3 kali tetap enggak pengaruh, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi badan saya akhirnya merasa lemas sekali, tangan sudah mulai gemetar. Dada ini sudah deg-deg gitu. Nah, saya tidak berani berbicara, saya tidak mau berbicara kepada dokter sama perawat kalau saya mengalami hal itu. Kalau saya bicara, maka saya langsung dibawa ke ICU. Nah, itu lebih gawat lagi kalau dibawa ke sana. Tingkat penularannya itu lebih tinggi sekali. Saya aja hari itu berada di zona merah. Zona yang orang tidak boleh masuk sama sekali. Keluarga tidak boleh membesuk. Bahkan kalau pesan barang itu hanya sampai di security halaman depan, kemudian disinfektan, kemudian masuk ke ruang zona merah, itu didesinfektan lagi sampai ke ruangan saya. Itu benar-benar di-screening sama mereka. Kalau ada kiriman barang, kalau ada kiriman sesuatu dari pihak keluarga atau pihak teman. Dan bersyukur teman-teman hamba Tuhan, mereka banyak mengirim kepada saya, baik itu vitamin selain dari keluarga, dan kemudian makanan-makanan kecil, saudara. Nah, ketika saya mengalami kelebihan dosis itu, badan saya lemes sekali. Saya nggak kuat. Kemudian saya berdoa demikian. Ada satu firman Tuhan yang menjadi rema. Firman itu nanti akan saya sampaikan, saya akan jabarkan. Ketika firman itu merema dalam diri saya, ada 3 firman yang jelas merema kuat. Setelah firman Tuhan itu merema, saya duduk di tempat tidur saya. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu, Engkau tahu bahwa hari ini saya menderita, Tuhan izinkan melewati lembah kekelaman melalui infeksi COVID-19, penyakit yang mematikan. Dan bahkan hari ini saya mengalami kelebihan dosis. Saya berkata demikian, Tuhan, kalaupun saya mati, saya tidak akan pernah takut.
Karena saya tahu ketika saya mati, saya pulang dalam kerajaan surga. Dan saya percaya istri dan anak-anakku berada di dalam pemeliharaan dan genggaman tangan-Mu. Karena Engkau yang mengizinkan saya mati untuk pulang ke surga. Melalui ini, saya serahkan hidup saya. Dan saya berkata demikian, perkatakan firman Tuhan, itu paling penting. Saya berkata, seperti firman-Mu Tuhan, yang hari ini merema. Saya tidak akan pernah takut berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab saya tahu, tongkat dan gadamu itu menyertai aku. Kemudian saya tidur dari siang, kurang lebih setengah 1, jam 1 siang, saya baru bangun setengah 8, jam 8 malam. Dan kondisi saya itu stabil. Ketika saya masih ingat, setelah saya bangun, kurang lebih sejam, yaitu jam 9-an, dokter sama perawat datang, dan dia cek lagi seluruh kondisi jantung saya, kemudian paru-paru saya, lambung saya, semua dicek. Dan mereka heran. Kondisinya normal semuanya. Detak jantung atau ritme jantung, kondisi jantung saya, paru-paru saya, semua menjadi normal. Belum dinyatakan sembuh, tetapi baru melewati kelebihan dosis itu tadi, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kondisinya semakin tidak baik pada saat itu. Sampai malam hari saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di dalam sakit itu, kemudian ada foto lagi yang ketiga tadi, saya bersama teman-teman saya. Itu kami foto dengan para dokter yang ada, para perawat yang ada, kami foto dengan mereka sebagai kenang-kenangan rasa hormat kami kepada mereka dalam bentuk yang kecil itu. Dan ternyata ketika saya melewati sakit itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Karena melewati treatment yang ketat, yang kedua obatnya itu, kalau saya ngomong obatnya itu 1 mangkok kalau diminum, Pak. Salah 1 mangkok begini. 1 jenis itu bisa 3-4 obat. Belum yang jenis yang lain. Vitamin itu lengkap, vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, kemudian zinc, kemudian obat untuk lambung, semua jenis-jenis itu saya minum. Sehari 3 kali. Bahkan ada yang 1 merek itu, 1 jenis itu bisa 3 obat, bisa 4 obat. Jadi sekali minum tuh 1 genggaman tangan begini. Dan dokternya cuma pesan, salah satunya dokter itu berpesan, banyak minum ya Pak, karena obat ini berdampak sangat keras, jadi harus minum obat lambung dan juga harus dipadani dengan minum air putih yang banyak. Jadi sekali minum yang saya 1,5 liter itu langsung separuh. Nanti 3 jam berikutnya saya habisin. Nanti datang lagi yang baru, saya selesaikan sampai harus menjaga. Salah satunya menjaga itu dari air kencing. Kalau air kencing saya putih, itu berarti kondisi ginjal saya bagus. Bening maksudnya, bukan putih warna susu, tapi bening. Itu kondisi ginjal saya bagus. Jadi banyak yang harus dijaga. Itu yang paling berbahaya. Banyak orang lalai. Minum obat, minum vitamin, dia lalai dengan kondisi seperti itu. Wah itu pagi, siang, malam, sehari 3 kali jantung, bisa 4 kali jantung saya diperiksa. Kondisi nggak bagus, detaknya. Tapi melewati mujizat itu, mulai mujizat itu yang pertama, hari berikutnya, terus hari berikutnya, kondisi saya membaik. Sampai pada saatnya saya dinyatakan sembuh total. Dan di dalam kamar itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya masuk, menurut teman-teman sekamar saya, suasana itu sangat tegang, karena stres. Ada orang yang dirawat 2 bulan, belum sembuh. Ada yang 1,5 bulan, belum sembuh. Jadi waktu saya masuk kamar itu, suasananya udah nggak enak, stres semuanya. Tetapi mau tidak mau saya harus berperang dengan situasi itu, dengan kondisi fisik saya yang terinfeksi COVID, dan juga kondisi psikis saya yang tidak baik. Tapi oleh anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, oleh karena Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, akhirnya di dalam kamar itu ada saat teduh.
di kamar itu ada doa bersama. Ada yang seiman, ada yang tidak seiman dengan kita. Tapi mereka ngomong, Pak Pendeta, doa ya, ayo doa. Tapi menggunakan iman saya ya, kita. Dan mereka akhirnya mau. Dan kami berdoa, saudara. Dan saya jelas-jelas berkata keras, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku yang hidup. Nah, itu penginjilan lewat doa, Pak. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku yang hidup. Engkaulah Tuhanku yang dikatakan orang mati, tapi Engkau bangkit di antara orang mati. Dan aku percaya bahwa mujizat-Mu nyata, sebab Engkau nyata, Tuhan. Sehingga setiap orang yang hari ini yang hadir di dalam kamar ini, yang mengalami sakit, mereka bukan sekedar disembuhkan, tapi mereka mengalami Tuhan. Jadi akhirnya ada doa setiap hari. Dan puji Tuhan, semuanya dinyatakan sembuh pada hari yang sama, kecuali satu orang baru besoknya bisa pulang. Luar biasa. Padahal yang satu sudah satu bulan 20 hari, yang satu bulan 7 hari. Gitu. Jadi rata-rata udah beberapa hari dirawat di sana. Yang paling cepat saya 16 hari saja. Tapi oleh anugerah Tuhan, semuanya sembuh total. Nah, hari ini yang saya sharingkan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini yang saya sharingkan, hikmat apa yang saya dapat dalam situasi seperti itu. Itu yang akan saya sharingkan. Pastor Eka bisa dimunculkan suratnya dulu, Pak, yang ada foto sama surat saya. Ini penting sekali, perlu saya sampaikan. Ya, ini Bapak Ibu memiliki gembala yang luar biasa, tidak gaptek. Keluarganya juga sangat mendukung, luar biasa. Ya, nanti Pastor ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu akan melihat ada foto saya dengan surat. Nah, kenapa itu harus saya tampilkan? Karena begini Bapak Ibu yang terkasih, surat itu penting sekali, sebab kalau tidak ada surat itu saya diberitahu oleh dokter yang ada. Sebab yang terjadi di luaran, ternyata memang benar, ada banyak orang mengaku sembuh dari COVID, tapi tidak memiliki surat itu. Nah, itu penting sekali. Jadi orang sembuh dari COVID-19 harus mempunyai surat keterangan sehat itu. Jadi surat keterangan sehat itu yang menyatakan bahwa secara resmi orang itu sudah melalui treatment pengobatan yang medis yang ketat. Dan sudah diuji secara medis juga melalui laboratorium yang ada. Dan bisa dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang merawat. Gitu. Jadi makanya yang saya upload di situ, penting sekali saya berikan surat. Ya, sekali lagi, hati-hati kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang berkata, oh saya sudah sembuh dari COVID, gitu ya, sembuh dari apa, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan surat itu. Hati-hati. Ya, kecuali kalau karantina mandiri. Kalau karantina mandiri pun itu pasti dikontrol oleh pihak puskesmas sama Dinkes. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya harus kerjasama sama pemerintah. Itu sangat bagus sebetulnya. Kerjasama sama pemerintah itu sangat bagus. Jadi laporkan diri aja ke puskesmas, laporkan diri kepada dokter terkait, supaya kita, kalau Pak saya mau mandiri, karantina mandiri, itu tidak apa-apa. Asal tidak ada penyakit penyerta. Kondisinya OTG, gitu. Kondisinya sehat, gitu. OTG kuat, nggak apa-apa. Dimandiri di rumah, tetapi benar-benar harus pisah kamar. Jadi sementara pisah kamar sama istri enggak apa-apa, atau pisah kamar sama pasangan enggak apa-apa, sampai masa inkubasi selesai. Begitu. Itu enggak apa-apa. Jadi pasti ada nanti keterangan-keterangan semacam surat itu pasti ada. Seperti itu ya. Baik yang terkasih. Baik, saya akan masuk kepada hal-hal yang berbicara tentang firman Tuhan. Jadi pesan rohani yang saya terima yang hari ini saya sampaikan kepada saudara, saya akan berikan statement dulu seperti ini. Mujizat fisik itu hal yang biasa. Ya, Bapak Ibu. Soal mati dan hidup itu enggak usah ditakutin.
Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu Immanuel dalam perjalanan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut, tidak usah mempermasalahkan soal mati dan hidup. Ya. Percayalah bahwa Dia itu Immanuel. Dan yang kedua, kita menjaga kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Itu statement saya. Jangan pernah takut melewati apapun. Dalam lembah kekelaman apapun. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Itu jaminannya. Penyertaan Tuhan itu fasilitas paling hebat. Penyertaan Tuhan itu fasilitas yang paling utama ketika kita melewati lembah kekelaman. Bapak Ibu, ketika saya sakit, samping saya itu orang Indofood. Punya jabatan yang bagus di Indofood. Dia ngomong begini, Pak Pendeta, kalau sakit begini ya, jabatan tidak bisa nolong, uang tidak bisa nolong. Ya, saya sampaikan. Hanya iman kita kepada Kristus dan mematuhi seluruh aturan-aturan di dalam rumah sakit. Itu bisa selamatkan kita. Teman saya yang satunya sebelah sana itu seorang pengajar juga. Famnya Simbolon. Dia seorang pengajar juga. Dia berkata hal yang sama. Kekuatan saya tidak bisa. Itu orangnya ikut fitness, Bapak Ibu. Badannya besar sekali. Oh, bagus. Tapi ya, nggak bisa apa-apa. Semua yang terjadi itu pasti ada pengajarannya. Jadi pesan rohani yang pertama yang saya mendapatkan adalah, kita lihat di slide itu, kita buka Efesus pasal 4 ayat 27, spiritual message yang akan saya sampaikan. Efesus 4 ayat 27, Bapak-Ibu yang terkasih. Ya. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Efesus 4 ayat ke-27. Ya, enggak apa-apa, kita buka Alkitab kita. Wow, terima kasih Pastor Reko. Ya, Bapak Ibu bisa membaca itu, kita akan baca sama-sama. Efesus 4 ayat yang ke-27. Bersama-sama, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Spiritual message yang pertama ketika saya melampaui sakit atau infeksi virus COVID-19 ini adalah yang pertama, waspada dengan celah. Waspada dengan celah itu sangat penting, Bapak Ibu yang terkasih. Karena iblis itu adalah pribadi yang licik. Dia pasti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu iblis. Dan dia, firman Tuhan dikatakan bahwa dia itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, dia itu sama seperti singa yang mengaum. Jadi dia itu teriak-teriak di sekitar kita. Iblis itu punya P4 dalam kehidupan manusia. Dia melakukan P4. Yang pertama, iblis itu penggoda. Iblis itu penipu. Iblis itu pemutar balik firman Tuhan. Sehingga muncullah penyesatan demi penyesatan. Yang ketiga, masih yang pertama, Pastor Reka? Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah iblis itu melakukan intimidasi atau pressure dalam kehidupan seseorang. Jadi harus waspada di situ, Bapak Ibu yang terkasih. Iblis itu sangat mengetahui bahwa manusia itu terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus mengerti. Jadi jangan sampai ada celah sedikit pun dalam kehidupan kita. Ketika saya sakit, samping saya itu selalu berkata, sudah Pak, kalau mati ya mati. Teman sekamar saya. Ya kalau mati ya mati. Saya ngomong gini, ya memang manusia itu pasti mati. Betul ya Bapak Ibu? Amin. Semua manusia itu mati. Cuman lagu aja yang hidup 1000 tahun. Itu cuma lagu. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Orang hidup pasti mati. Tapi persoalannya begini, kalau mati mau kemana? Itu persoalannya. Jadi saya beri kesempatan kepada beberapa orang rekan-rekan saya, kekuatan maksud saya. Ayo, jangan menyerah. Pantang menyerah, jangan menyerah. Percaya Tuhan itu hidup.
Amin. Dan akhirnya muncullah sesi-sesi saat teduh di kamar kami itu. Saya sampaikan, hati-hati dengan celah. Karena saya pun mengalami celah ketika saya mengalami overdosis, saya marah luar biasa kepada para dokter dan perawat itu. Marah luar biasa. Saya sampai tunjuk, Bapak, ini pendeta nih. Pendekarnya keluar, Pak. Saya tunjuk mereka, kalian tuh mempermainkan nyawa saya ngomong begitu. Dan ketika saya semakin marah, ternyata jantung saya itu lebih keras luar biasa. Saya membuka celah. Alkitab berkata, kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran. Kemarahan itu hanya mengerjakan kebodohan-kebodohan. Dan saya duduk diam, saya minta ampun, dan saya berdoa seperti yang saya sharingkan tadi. Tuhan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak akan pernah takut. Sebab tongkat dan gadamu selalu menyertai aku. Dan saya berkata ayat ini juga. Iblis, aku tidak memberikan kamu kesempatan sejak malam hari ini untuk mengintimidasi saya. Jadi dalam setiap persoalan kehidupan, apapun yang kita alami, istri saya pun sembuh mujizat dari kanker. 3 dokter angkat tangan. Satu yang kami terima pesan rohani adalah waspada dengan celah, itu bahaya. Iblis itu spesialisasinya mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ya, sempit-sempit dia ambil meskipun saudara, karena ada celah. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat-jemaat yang saya kasih, waspada dengan celah. Jangan ada celah apapun. Celah keputusasaan, celah kesombongan, celah amarah, celah kepahitan, celah-celah yang negatif. Itu akan membuat hidup kita tidak jauh lebih baik. Yang kedua, pesan yang kedua yang akan saya sampaikan. Oke, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23, mulai kata semoga. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya mempercayai bahwa berdasarkan firman Tuhan ini, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh itu ada intuisi, yaitu orang seringkali kita mendengar itu kepekaan. Kemudian di dalam roh ini ada namanya sunedesis. Dalam bahasa Indonesia itu disebut hati nurani, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kondisi roh kita, ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah bertobat, pada saat itu juga roh kita diperbarui oleh Tuhan. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Gitu. Roh yang baru. Jadi roh ini mengalami perubahan secepat kilat kita bertobat. Kita bertobat, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, kita undang dia masuk dalam kehidupan kita. Sejak saat itu roh itu langsung dilahirkan baru oleh Tuhan. Dan juga melalui prosesi pembaptisan. Tetapi yang menjadi persoalan itu dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Di dalam jiwa ini ada pikiran, di dalam jiwa kita ada perasaan, di dalam jiwa kita ini ada kehendak. Inilah yang dikatakan peperangannya itu ada di sini. Roh kita ketika kita bertobat, roh ini sudah jadi baru dalam waktu sekejap. Tapi jiwa kita mengalami proses itu sampai kita mati. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa di dalam diriku ada 2 hukum yang berjuang. Hukum kedagingan dan hukum ilahi atau hukum kebenaran. Nah, yang diuji untuk menjadi dewasa itu yang di mana? Ya ini, jiwa kita. Ketika saya sakit, pikiran saya kalut. Pikiran saya apalagi melewati tindakan perawatan yang salah. Wah, saya marah, perasaan saya jengkel. Bukan emosi saya menjadi emosional.
kehendak saya sudah di luar kehendak Tuhan. Wah, saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang percaya. Saya maki-maki mereka. Tapi Bapak Ibu, semakin jiwa kita tidak bagus kondisinya, maka jiwa ini bisa mempengaruhi kondusivitas roh kita. Ya. Jadi yang pertama, jangan ada celah, waspada. Yang kedua, pesan ilahi yang saya dapat adalah kondusivitas jiwa itu harus dijaga tetap sehat. Tetap prima. Kalau tubuh kan anatomi kita ini eksekusi daripada jiwa. Eksekutor daripada jiwa. Pikirannya apa, tubuh melakukan. Perasaannya seperti apa, tubuh ini melakukan. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau melihat orang yang sudah katanya berbahasa roh. Kalau nyembah itu nangis-nangis. Tapi hidupnya tuh bencek, no. Hidupnya tuh jadi batu sandungan. Hidupnya tuh pelit, kasar, tukang bohong, semuanya. Rohnya baru, tapi jiwanya tidak sehat. Seperti Gaius dalam firman Tuhan, kenapa dia menjadi berkat bagi banyak orang? Dikatakan sehat-sehat. Jiwamu baik-baik saja. Jadi pada saat melewati kondisi-kondisi kelam, khususnya saya ketika divonis COVID-19, hal yang perlu kita perhatikan adalah kondisi jiwa atau kondisi psikis kita. Bapak Ibu, keluarga saya di sini itu mengalami tekanan juga loh Bapak Ibu. Dulu orang lewat rumah kami itu nyapa, bisa berhenti di halaman aja. Sekarang sampai hari ini tidak ada yang berani. Kecuali Gojek sama Grab itu imannya lebih besar. Berani masuk sampai di pintu Bapak Ibu. Tapi kalau tetangga enggak. Lewat aja cuman ngelihat. Lewat cuman ngelihat. Jadi kondisi psikis. Kita sudah sakit. Saya di rumah sakit cerita istri saya ya Bapak. Saya di rumah sakit memikirkan keluarga. Sama tetangga dijauhi. Tapi ada satu orang meskipun dia nggak percaya Tuhan Yesus. Dipakai oleh Tuhan. Orang itu orang kelurahan. Dia selalu ngirim sembahku ke rumah saya, kata istri saya. Bukan orang percaya. Ingat firman Tuhan Bapak Ibu. Kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir ke orang-orang percaya. Istri saya, kami di sini tidak pernah didaftar di camat sana, nggak pernah terdaftar rumah. Cuma terdaftar di RT sama RW. Tapi mereka bisa ngerti. Dan mereka datang, Bapak Ibu. Bawa sembako, bawa makanan, bawa apa. Tuhan kita, Yesus Kristus itu luar biasa. Amin. Jadi dalam situasi yang sulit, yang perlu kita jaga adalah supaya terpelihara sempurna seperti kehendak Tuhan, yaitu kondisi jiwa kita. Nah, dalam menjaga perlu melatih, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, besi menajamkan apa, Bapak Ibu yang terkasih? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang menjengkelkan Bapak Ibu, ada orang yang memfitnah kita, sebetulnya mereka itu pelatih kita. Amin. Mereka melatih kita jadi rendah hati. Mereka melatih kita untuk kita menjadi orang yang murah hati. Mereka melatih kita menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Ketika kita menjaga kondisi roh dan kondisi jiwa kita, waduh hikmat Tuhan itu mengalir. Damai sejahteranya itu mengalir. Kita ketika kita dulu kalau mungkin kita difitnah orang atau dulu kita mengalami persoalan seperti gini, divonis sakit ini, kita mengalami persoalan-persoalan yang sangat menekan dan menyakitkan kita. Dulu kita marah-marah. Kalau kita punya keputusan untuk mendewasakan jiwa, memperkuat roh kita, persoalan itu tidak akan pernah menggoyahkan kita. Kita akan saya muncul hikmat itu. Orang-orang yang menjengkelkan yang di sekitar kita, yang Tuhan izinkan ketemu sama kita. Sebetulnya mereka tuh pelatih-pelatih yang Tuhan kirim buat kita. Melatih kita semakin murah hati, melatih kita semakin rendah hati, melatih kita semakin dewasa.
Sehingga kita bukan jual jamu sama Tuhan. Nyembah boleh. Wah, nyembah luar biasa. Tapi ketika kita lewat lembah kekelaman seperti yang saya alami, kita akan mengerti kualitas kita seperti apa. Kita udah divonis kok, saya udah divonis COVID, keluarga dijauhi. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa rekan pelayanan pun, saudara, itu harus menjaga jarak. Tapi saya punya gembala, saya punya teman-teman pelayanan dekat. Mereka terus telepon, mereka memberi kekuatan kepada saya. Jadi bersyukur. Ya Bapak Ibu, jaga kondusivitas jiwa kita. Itu penting sekali. Itu sangat menentukan pertumbuhan-pertumbuhan apa saja dalam diri kita. Pertumbuhan pikiran kita, pertumbuhan kedewasaan perasaan kita, pertumbuhan kedewasaan kehendak kita dalam memutuskan sesuatu yang paling penting. Karena begini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan atau apa yang di luar sana itu produk dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kondisi roh kita, kondisi jiwa kita tidak kondusif, maka yang keluar itu selalu sesuatu yang salah. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang menyakiti hati sesama kita. Itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat. Nah, mari kita baca sama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Dari kata segala, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih, segala perkara dapat kutanggung. Kalau menurut Bapak Ibu yang terkasih, ini di pihak Tuhan atau di pihak kita? Ayat ini adalah keputusan di pihak kita. Untuk kuat menanggung atau tidak, itu keputusan kita. Tuhan itu selalu pada posisi siap. Ketika saya dalam perawatan itu, Bapak Ibu maksud saya sakit dalam perawatan itu, saya tidur tuh tidak bisa nyenyak. Nyenyak itu maksudnya nyenyak sejak 2 jam, kebangun kayak orang kaget. Katanya itu juga pengaruh dari obat. Kebangun kayak orang kaget. Saya diam, duduk. Saya merenungkan sesuatu. Saya sempat berkata, Tuhan, rasanya nggak kuat menanggung situasi ini. Karena ternyata obat itu bisa berpengaruh kepada kondisi fisik dan kejiwaan kita. Jadi Tuhan, saya berkata, Roh Kudus terima kasih. Tuhan Yesus naik ke sorga, Engkau yang diutus Tuhanku yang bersama dengan aku. Secara manusia saya udah gak kuat nanggung Tuhan. Memikirkan keluarga yang mulai dijauhi banyak orang. Ya, makan minumnya gimana, keamanannya bagaimana, saya juga gak ngerti. Karena saya ada di rumah sakit. Kemudian saya harus menanggung sakit penyakit seperti ini. Malah ada orang yang ngomong, Bapak sih kurang berdoa, jadi kena sakit COVID. Saudara, udah kayak Ayub aja, ya. Ya nggak malah didoain, malah ditegur, ya nggak boleh marah, itu pelatihan jiwa. Ya terima kasih, saya ngomong begitu. Terima kasih. Kuat atau tidaknya, Tuhan itu selalu posisi siap, itu yang saya renungkan. Tuhan itu selalu pada posisi siap untuk menolong kita. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya di keputusan kita. Kuncinya di respon kita. Ketika kita berkata Tuhan, segala perkara dalam kehidupanku dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberi aku kekuatan. Jadi keputusan itu menentukan kekuatan atau kelemahan dalam diri kita. Keputusan itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan kita, atau keputusan itu bisa menjadi sesuatu yang melemahkan diri kita. Jadi harus hati-hati dengan keputusan. Yang kedua adalah keputusan itu akan menentukan siapa yang mengendalikan manusia. Siapa yang mengendalikan diri kita. Kita dikendalikan oleh situasi atau situasi yang kita kendalikan. Padahal Yesus Kristus sudah berkata,
bahwa roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Di kitab perjanjian baru pun dikatakan, Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan yang kelemahan. Jadi hati-hati dengan keputusan-keputusan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Hati-hati ketika kita melewati lembah kekelaman. Yang penting juga yang kita perhatikan adalah keputusan. Disinilah iblis juga bekerja, supaya kita mengambil jalan pintas. Supaya kita mengambil jalan pintas. Pergi ke paranormal kah, pergi ke dukun kah, pergi apa saja. Waktu ada seorang mengirim kepada saya, yaitu gembala saya, waktu itu, mengirim obat, sama pihak rumah sakit di stop, tidak boleh masuk. Karena takut terjadi kontradiksi obat. Saya disampaikan, Pak, mohon maaf ya, obatnya harus begini ditahan sama mereka karena aturannya dijelasin. Saya ngomong waktu itu, loh Pak, itu kan demi kebaikan saya, kesehatan saya. Ya mohon maaf Pak Pendeta, karena obat itu tidak boleh masuk sembarangan, bla bla bla. Kalau saya memutuskan tersinggung dan marah, bisa aja. Hari itu, saya manusia, Bapak Ibu yang terkasih juga manusia. Kemudian saya diam, saya ambil napas. Beberapa detik. Saya berkata, baik Pak, saya akan mentaati peraturan rumah sakit sini. Walaupun sebetulnya obat itu jauh lebih baik yang harus saya minum. Toh yang memberikan kepada saya bukan orang sembarangan. Tapi saya harus memutuskan apa yang benar. Ayat ini saya perkatakan lagi. Sebelum saya tidur, saya buka Alkitab saya berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya katakan terus ayat ini, saya perkatakan firman ini, saudara. Jadi keputusan menentukan daya kerja, daya kuasa dari iman kita, Bapak Ibu. Ketika kita memperkatakan firman, ketika kita memutuskan apa yang benar, maka disitulah kita melihat ada mujizat di dalam iman kita. Maka disitulah kita melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Waktu itu ketika saya sakit COVID itu, saya diingatkan Tuhan bagaimana proses kesembuhan istri saya. Dia di depan kaca istri saya, Bapak Ibu. Dia tumpang tangan di rahimnya dia dan tumpang tangan di paru-parunya dia. Dia berkata, Tuhan, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Darahmu menguduskan seluruh kehidupanku. Dan aku percaya ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku yang hidup. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memulihkan rahim dan paru-paruku. Itu saya katakan juga. Itu menjadi rema. Tuhan, perkara ini dapat aku tanggung di dalam Engkau. Di dalam tubuhku ada virus. Tetapi bilur-bilur Yesus Kristus sudah menyembuhkanku. Darah Yesus sudah menguduskan hidupku. Saya perkatakan firman itu terus. Sehingga disitulah saya mengalami daya kerja, daya kuasa dari iman. Jadi yang terakhir dari semua yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah Yohanes 11 ayat 4. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap persoalan apa saja yang kita alami, terutama dalam konteks saya divonis sakit COVID-19. Ayat ini yang merema, bahwa penyakit yang saya derita bukanlah penyakit yang mematikan saya. Bukanlah penyakit yang mematikan rohku dan jiwaku. Tapi penyakit ini akan memuliakan Tuhanku Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, bahkan ketika saya divonis virus COVID-19 ini, percayalah, dia itu Immanuel. Sakit penyakit itu
persoalan-persoalan kehidupan kita. Bukan persoalan yang bisa mematikan kita. Bukan persoalan yang bisa membunuh kondisi kerohanian dan sifat dan karakter ilahi dalam diri kita. Tetapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit, persoalan apapun yang kita hadapi, dengan tujuan cuma satu, supaya anak Allah, Tuhan kita, Raja kita, dan Bapa kita yang mulia, Yesus Kristus itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi yang pertama, waspada, jangan bukan celah. Yang kedua, jaga kondusivitas jiwa kita. Pikiran kita jaga tetap sesuai firman. Perasaan kita tetap kita jaga sesuai firman. Kehendak-kehendak, keputusan-keputusan kita tetap kita jaga sesuai firman. Maka pada saatnya nanti, ayat ini akan terjadi. Bahwa hidup Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita semua yang hari ini berada di dalam conference meeting ini. Hanya dengan satu tujuan. Nama Yesus Kristus dipermuliakan dari kehidupan kita. Nama Yesus Kristus dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Nama Yesus Kristus dipermuliakan melalui keluarga-keluarga kita. Nama Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan pelayanan-pelayanan kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih yang bisa saya sampaikan ketika saya melewati sakit penyakit virus ini, virus COVID-19 ini. Dan saya percaya bahwa semua ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mari silakan. Terima kasih. Ini harus dibatasi waktu memang. Oke. Kita sudah mendengar khotbah dan kesaksian dari Pastor Sony Titawano. Anugerah Tuhan melimpah atas beliau dan semestinya beliau sudah memiliki satu gelar tambahan, yaitu ALM. Ya. Tetapi oleh karena apa itu, Pastor? Almarhum. Almarhum. Tetapi rupanya Tuhan masih memberi kesempatan untuk menjadi satu berkat bagi semua orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ada kuasa. Miracle is free. Jadi mujizat itu benar-benar terjadi dan gratis. Mari para pengurus, ada yang mungkin mau bertanya, ada yang mungkin mau, tapi ini nih. Freeze sebentar. Halo. Wah, itu anaknya Pak Suhendri Wijaya. Lucunya luar biasa. Hai. Anaknya Pak Suhendri Wijaya. Lucunya luar biasa. Hai. Shalom. Siapa itu namanya? Waduh. Tanya dong, pada di mana? Siapa itu namanya? Rafael. Oh, hai Rafael. Shalom Rafael. Penuh. Duduk. Oh, hai Rafael. Shalom Rafael.
Wah, ini ada Pak Moses. Wah, ini Pak Moses masih kecil atau juniornya Pak Moses? Ibu Febe, shalom. Bapak, shalom. Ya, shalom Pak Sony. Shalom. Pak, saya mau nanya, tadi saya udah tulis sih di chat. Oh, Nah, ya. Gimana Pak? Halo. ya, Pak. Mau tanya tentang dari awal Pak Sony untuk gejala awal pertama-tama terpapar COVID itu dari mana ya? Ya. Iya. Ada Nah, rasa atau seperti apa? ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak siapa ini tadi ya? Fendi, Saya Pak. baca. Oh, Pak Fendi ya. Saya baca di chattingnya. Oke. Pak Fendi, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini bagus sekali. Sebetulnya sebelum saya terkena COVID ini, saya baru pulang dengan rombongan dari Israel dan Turki. Tetapi ketika dari Israel sama Turki pulang itu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan 2 minggu sebelum saya kena COVID ini. Ketika saya pulang, saya sudah dikarantina sebelumnya, tapi karantina mandiri dan dinyatakan negatif, Pak, dinyatakan sembuh. Kemudian kurang lebih 1 bulan 2 minggu tadi, saya tidak tahu persisnya saya tidak tahu terpaparnya di mana. Tetapi waktu itu saya mengikuti beberapa rally pembagian sembako di beberapa tempat, begitu Pak. Nah, kemungkinan padahal saya sudah menggunakan APD, masker, kemudian waktu mengangkat-ngangkat tuh pakai sarung, dan kemudian sarung tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan semuanya. Kemungkinan besar pada saat saya bersentuhan dengan beberapa orang itu, otomatis kan panasnya berkeringat ya. Nah, turunlah keringat itu ke mata dan kemudian saya ucek tanpa sadar. Saya beginikan mata saya. Nah, kemudian kemungkinan penularan dari situ, Pak. Saya tidak tahu pasti penularannya dari mana. Tetapi waktu di perumahan saya ini mengadakan rapid test dan PCR, jadi melalui tes hidung dan tenggorokan. Nah, melalui PCR itu saya dinyatakan positif dari sakit itu, dinyatakan positif. Jadi terpaparnya saya nggak ngerti, Pak. Makanya itu COVID ini bahayanya di sana. Ada orang yang terpapar karena uang. Sebelah saya itu terpapar itu karena uang, kalau nggak salah itu, Pak. Dia beli sesuatu, uangnya nggak didesinfektan, gitu. Jadi dia terkena di situ. Uangnya tangannya habis pegang uang, kemudian tanpa sadar dia ngupil, dia hapus. Ternyata enggak sampai tunggu 3 hari, 2 hari langsung demam badannya. Itu yang badannya yang gini Pak, yang besar. Itu yang ikut fitness juga. Dan terkena karena itu. Sederhana sekali sebetulnya kena-kenanya. Kemudian saya PCR, tapi saya OTG, Pak Fendi. Saya orang tanpa gejala. Jadi kondisi badan saya bagus, cuman ketika saya overdosis, kondisinya jadi nggak bagus, Pak, badan saya. Semuanya drop. Gitu. Walaupun saya bangun tuh kondisinya sudah sehat. Kenapa saya tahu drop? Karena waktu saya tidur dari siang itu Pak Fendi sampai malam, saya tertidur sangat lelap kayak orang mati. Itu tetangga saya samping yang sakit itu ngomong, waduh Pak Pendeta, tiap 1 jam dikontrol, jantungnya dicek semua, ditancepin alat-alat. Saya lihat udah diem aja sama tutup mata. Dia takut saya mati, Pak. Saya udah nggak tahu juga tiap jam itu mereka ngomong setiap 1 jam. Itu saya dicek sama mereka. Udah nggak tahu tuh, udah ditancepi alat tuh dibawa kayak troli Pak. Jadi namanya EKG, dibawa kayak troli, terus kemudian ada bawa alat-alat lain. Saya diinjeksi aja nggak terasa Pak.
udah benar-benar karena capek. udah nggak bisa, udah diam aja gitu. Jadi Oke, Pastor Fanny, Ya. Sony, sorry, ini waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan siap karena sudah 1 jam, ya kurang 1 menit. ya. Cukup menarik pembahasan malam hari ini. Terima Ada kasih. hal-hal yang secara spirit, juga ada beberapa pengetahuan tentang bagaimana kita menjaga diri ya. Jadi Ya. supaya kita juga berjaga-jaga. Jadi Ya. jangan kita melanggar prosedur daripada kesehatan di hari-hari ini ya. Karena kita tidak mengerti, ada orang sehat tidak kenapa-kenapa, tetapi sesungguhnya dia OTG. Ya, OTG itu orang tanpa gejala. Jadi Iya. yang penting spirit harus kuat, lalu kemudian fisik juga harus kuat dan banyak berdoa supaya kalau toh nanti ada kita ketemu dengan orang-orang yang terpapar, maka kita ada dalam perlindungan Tuhan. Gitu kira-kira. Iya, betul. Nah, saudara-saudara semua, jadi saya bersyukur terutama ini sudah saya live-kan di Facebook juga para semua jemaat dan para pengurus yang hari ini mengikuti acara Miracle is Free dalam tayangan live streaming. Saya bersyukur dan terima kasih juga kepada Pastor Sony, ya Sony Titawano ini kawan saya yang lama tetapi baru dipertemukan lagi, puji Tuhan. Nanti kalau situasi sudah mulai baik ya kita akan undang untuk khotbah secara fisik ya nanti di gereja ya. Kalau sudah virusnya sudah pulang ke negaranya. Nah, sebagai pengumuman terakhir, jadi untuk Kamis yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Roy Iskandar, maaf, dari Surabaya. Beliau akan berkhotbah tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan ya di masa-masa yang sukar, bukan hanya dipelihara tetapi mengalami kelimpahan yang sangat luar biasa. Itu Kamis yang akan datang. Lalu Kamis terakhir, seorang dokter juga akan memberkati kita karena beliau disembuhkan dari sakit kanker ya yang bernama Dr. Santi, panggilannya Santi Jojor begitu ya. Beliau ada di Kota Bandung, bagaimana kanker menggerogoti seluruh tubuhnya, bukan hanya itu tetapi dia juga mengalami pergumulan keluarga, tetapi waktu dia berdoa, miracle is free. Jadi mengalami mujizat. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, ibadah meeting yang sangat luar biasa dan diberkati Tuhan, walaupun ada sedikit gangguan pada jaringan internet, tapi kami tahu hati kami tidak pernah terganggu oleh keadaan. Iman kami tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun. Sekali percaya Tuhan Yesus, selama-lamanya tetap percaya. Berkati dan urapi kami semua yang mengikuti meeting dan ibadah malam hari ini, baik yang ada di Zoom, baik juga yang ada di live streaming Facebook. Berkati semuanya, lindungi, jagai, sertai, dan berkati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadikan kami kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak akan pernah turun. Anugerah berkat ilahi turun, menyertai, melindungi kita semuanya. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin. Selamat malam, Pastor Sony. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Dahsyat. Salam IHK. Hendri, Pak Daniel, Pak Samuel, selamat malam.